BMFKIP itu juga terkhusus minat bakat ya, dulu minat bakat, terus juga dari pihak fakultas dulu tuh mediasi melalui proses panjang, akhirnya difikskan dulu tuh pokoknya hasil mediasi itu terciptalah sanggar baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kita di acara EduPod BMFKIP 2021 Universitas Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Rani Sapaat dan Saya Hilda Indriani Trisna. Nah, kita berdua akan menjadi host mungkin ya di episode kali ini dengan narasumber keren kita pastinya luar biasa. Iya, teteh satu. Iya, tetehnya ada satu dan akang-akangnya ada dua ya. Pasti teman-teman di rumah itu penasaran. Siapa sih Kak? Itu siapa gitu. Kita langsung menghadirkan nih narasumber yang luar biasa pada episode kali ini. Nah, mungkin sebelum jauh kita mengetahui akang-akang ini siapa gitu kan, lebih baiknya kita perkenalkan dulu diri ya untuk akang-akang. Silakan dari akang yang sebelah sini. Oke, bismillah ya, perkenalkan nama saya Dia Rafif dari jurusan Pendidikan Matematika 2019. Kebetulan saya diamanahi untuk menjadi ketua Sanggar Seni Katumbiri periode 20 dan periode 2021. Oke, nah udah tahu kan ya teman-teman, jadi akang-akang ini kita dari mana? Dari Katumbiri. Oke, selanjutnya silakan Kang. Baik, bismillah, perkenalkan nama saya Abian Septiansyah dari sama jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2020. Di sini saya alhamdulillah diamanahi sebagai wakil ketua Sanggar Seni Katumbiri periode 2020-2021. Langsung aja terkait-kaitnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Isna Rahmat. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2020 dan alhamdulillah saya diamanahi sebagai wakil sekretaris periode 2020-2021. Alhamdulillah ya, teman-teman sekarang gak penasaran lagi nih yang ada di dekat kita itu siapa. Jadi yang ada di dekat itu dari Sanggar Katumbiri. Iya, yang kemarin waktu di Ombus FKIP teman-teman tampil gitu dengan sangat luar biasa, menakjubkan gitulah bagi saya gitu. Iya. Nontonnya Iya. keren banget, Keren ada banget, kan? angklungnya, Nah, kemudian ada tariknya, ada nyanyinya juga. Iya. Luar biasa. Jadi melestarikan budaya gitu. Nah, kita mengundang Sanggar Seni Katumbiri itu, kita akan mengulik sedikit informasi. Betul. Ada apa sih di Katumbiri gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru yang kemarin hanya menonton saja gitu, tidak tahu bahwa Katumbiri itu apa sih gitu ya. Mungkin cuma menjadi tempat tari-tari aja atau bagaimana, jadi belum mengetahui gitu Hal luar biasa yang lainnya ya, mungkin informasi yang menarik gitu di Katumbiri. Nah, mungkin dari kita lanjut saja ke pembahasannya ya. Jadi pengen tahu nih Kang, sejarah mengenai Katumbiri itu seperti apa, siapa pendirinya, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ketua mungkin ya. Tahu ada yang mau jelasnya? Ya. Yang udah buat sejarah ini panjang ya, buat Sanggar Seni Katumbiri ini nggak langsung dibuat langsung jadi sanggar itu enggak. Dulu tuh sebelumnya itu merupakan dua komunitas di FKIP. Dulu tuh ada namanya tuh Sanggar Pelangi dan juga Sahabat Angklung. Nah, dulu dua komunitas itu tuh sama-sama menekuni di bidang seni tradisional ya. Cuman bedanya kalau Sahabat Angklung itu khusus di alat tradisional angklung, kalau misal Sanggar Pelangi itu dulu khusus di tari tradisional. Nah, cuma dulu itu karena banyak problem ya, polemik yang terjadi di FKIP karena dua komunitas itu tuh jadi saling bulan-bulan gitu ya, terus juga banyak problem lah intinya. Terus pada kompetitor gitu. Jadi kayak gitu. Terus makanya diadakan mediasi dulu tuh tahun 2015 itu
diadakan mediasi antara dua komunitas itu, ada antara Sahabat Angklung sama Sanggar Pelangi, terus ada BEM FKIP. Dulu tuh BEM FKIP itu juga terkhusus minat bakat ya, dulu minat bakat, terus juga dari pihak fakultas dulu tuh mediasi melalui proses panjang, akhirnya difikskan dulu tuh pokoknya hasil mediasi itu terciptalah sanggar baru. Jadi digabung dua komunitas tersebut tuh digabung jadi satu. Dan dulu tuh sebelumnya tuh usulannya ada yang usul namanya tuh bukan Sanggar Seni Katumbiri dulu mah. Banyak usulan dulu, tidak langsung Seni Katumbiri, ada Sanggar FKIP, terus ada Sanggar Para Guru. Cuman di akhir tuh ada yang mengusulkan namanya itu diganti menjadi Sanggar Seni Katumbiri karena dari artinya ya, arti sendiri Katumbiri itu kan bahasa Sunda, artinya tuh pelangi yang maknanya tuh kan pelangi kan berbagai warna, jadi Sanggar Seni Katumbiri ini mencakup berbagai warna yang ada di FKIP gitu. Jadi berbagai jurusan kita beda-beda jadi satu, jadi kayak pelangi. Makanya dulu tuh pada setuju, akhirnya dua komunitas tersebut kita digabung menjadi Sanggar Seni Katumbiri tahun 2015. Dan dulu peresmiannya itu pada tanggal 27 Juni 2015. Juni 2015. Udah lumayan lama mungkin ya Kak. Udah ada 6 tahun mungkin ya. 7 tahun mungkin. Jadi buat guys gitu ya yang di rumah. Nah sekarang tahu nih Katumbiri ini sejarahnya kayak gimana gitu. Awalnya itu ada dua sanggar seni ya, dua sanggar seni yang berbeda gitu. Jadi satu akhirnya. Iya. Katumbiri gitu. Nah kalau untuk pelopornya sendiri siapa Kak? Pelopornya dulu itu ada salah satunya yang menjadi direktur ya Pak Prodi. Itu salah satu. Mungkin sebelumnya juga angkatan pertama mungkin dulu ya, angkatan pertama Sanggar Katumbiri. Sebelumnya kan Sahabat Angklung itu. Iya. Cuma dulu kan nggak selengkap Sanggar Seni Katumbiri ya. Untuk pelopornya tuh dulu paling dari lembaga sama ini sih minat bakat dulu pelopor yang mengajukan mediasi gitu kepada dua komunitas tersebut. Untuk orangnya tuh belum tahu ya, kurang tahu gitu mah. Cuman dulu mah mediasi antara itu. Jadi dari BEM FKIP khususnya Departemen Minat Bakat mungkin ingin mengembangkan atau ingin mewadahi dua komunitas tadi seperti Sahabat Angklung dan Sahabat Pelangi menjadi satu wadah yang akhirnya menjadi Katumbiri. Luar biasa ya teman-teman. Saya sebenarnya di sini gitu ternyata baru tahu gitu sejarah Katumbiri itu dari dua organisasi yang berbeda gitu. Yang pertama ada angklungnya, yang tadi ada tarinya gitu, dan ternyata disatukan menjadi suatu yang luar biasa gitu. Jadi antara angklung dan seni tari itu menjadi satu, sebuah sanggar seni gitu ya. Dan sudah berlangsung dari 2015, berarti udah 7 tahun nih. Setelah tergabungnya nih jadi menjadi suatu kesatuan gitu Sanggar Katumbiri. Bagaimana sih cara kalian gitu ya menyatukan antara angklung dan tari gitu, karena pasti ada hal berbeda yang gitu berbeda ya. gitu. Jadi pasti punya apa ya, punya egoisnya masing-masing kan di setiap satu seni ke seni yang lainnya itu. Bagaimana cara ketika kalian ternyata Ingin menyatukan itu gitu. Kalau itu mah dulu mah bosan akang mulai akang yang ini nih yang wakil. Jadi mengenai itu ya, menyatukan antara tari sama Angklung. Itu sih biasanya kan saling melengkapi ya. Kalau misalnya sekarang kalau tari doang kan kayak monoton gitu. Nah tari juga kan pasti butuh pelengkap musiknya. Iya, Misalnya benar. kita musiknya itu pakai anak-anak angklung gitu, pakai musik angklung. Nah angklung juga kalau misalnya main angklung sendiri itu kayak gak ada wahnya lagi gitu kan. Jadi ditambahin sama tari. Jadi itu suatu kesatuan yang nyatu gitu. Kesatuan yang nyatu. Kalau bahasa Sunda mah nyatu. saling melengkapi lah gitu. Tapi kalau bahasa Sunda nyatu itu kasar ya. Makan.
berarti memang sudah cocok sekali Iya. ketika bersatu itu saling melengkapi Iya. seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah lihat ya di waktu Ombus gitu, Iya, khususnya buat maba mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mungkin sudah tahu gitu performa dari Iya, performa. Sanggar Seni Katumbiri ini gitu. Ada lagi nggak? Ada masih banyak nih Masih banyak, yang teman-teman. pengen kita gali gitu ya guys. Nah jadi kan seperti itu mungkin tadi ya Kang ya untuk sejarahnya. Nah saya pengen nanya ke tetehnya ini program kerja apa saja yang ada di Katumbiri gitu. Mungkin untuk tahun sekarang ya program kerja di Katumbiri itu ada Angklung Baby School, terus ada Katumbiri Kelas, ada Mabim sama penumbuhan. Nah di dalam Mabim itu ada tradisional musik tadi sama konser. Tahu ya? Banyak juga apa itu terbilang sedikit ya, maksudnya kenapa sedikit, karena dengan keterbatasan mungkin kita susah untuk melakukan apa tuh perform gitu ya, karena dengan adanya pandemi apa itu menjadi berkurang gitu untuk profitnya, apa lebih banyak gitu dengan kondisi seperti ini. Mungkin bedanya kalau tahun sekarang itu lebih ke dilaksanainnya offline gitu, nggak seramai tahun sebelum-sebelumnya, kurang. Jadi proker yang emang proker yang ada di Katumbiri itu proker turunan seperti itu, atau memang ada proker-proker baru nih yang kepengurusan tahun sekarang? Mungkin boleh. Iya, Silakan ya. Masih malu, masih bau. Jadi buat tahun sekarang ya sebenarnya mah dari tahun kemarin ini kita emang benar-benar beda banget konsepnya ya, semenjak adanya pandemi terus kan online kita diharuskan online ini tuh. Jadi kalau yang dulu kan biasa kita tampil biasa offline enak kan gitu. Kalau sekarang kan biasanya kalau tampil itu lebih ke video. Nah tahun ini tuh paling itu lebih menerapkan ke upgrading. Jadi kita tuh diharuskan bisa entertain baik maupun secara langsung maupun secara video gitu loh, bikin video dan sebagainya macam. Terus juga semenjak adanya pandemi ini kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang bukan proker ini mah. Sebenarnya kalau proker mah mungkin gak jauh berbeda, cuman ada tambahan satu lah itu nanti. Paling kegiatan yang misal kayak kumpul semua angkatan, terus kayak buka bersama gitu, kegiatan yang rutin per tahun, cuman di Bulan Ramadan. Di masa pandemi sekarang mah ditiadakan. Kalau proker mah itu turun-temurun dan juga itu biasanya tuh berdasarkan ketua sih. Kalau misal ganti ketua biasanya prokernya itu boleh ada yang ditambah dan dikurang gitu. Jadi nggak selalu turunan dari yang dulu gitu ya. Jadi gimana ketuanya gitu. Nah mungkin di tahun sekarang itu yang baru ada satu proker yang sebetulnya dulu tuh ada di awal-awal Sanggar Seni Katumbiri, cuman sempat hilang juga karena mungkin Ada hambatan. apalah gitu. Cuma sekarang mau diadakin lagi, jadi proker utama itu namanya AGS ya, AGS. Angklung Goes to School. Nah jadi kita tuh ngajar gitu di sekolah-sekolah di luar, jadi kayak pengabdian gitu. Kemarin alhamdulillah kita dapet di MTS Idris Asalam, itu ada di Purbaratu. Jadi di sana tuh kebetulan ketua yayasan itu ya, ketua yayasannya itu ingin punya kenal sama saya lah, kenal terus ngobrol banyak, kata ketua yayasan tuh pengen ada ekskul angklung. Nah dari saya sekalian saya jadiin proker. Nah jadi di Sanggar kita latihan ngajar, nanti kita ngajar anak-anak di MTS. Dan alhamdulillah sekarang udah hampir setengah tahun ya berjalan proker tersebut, Angklung Goes to School di sana, dan sudah jadi ekskul. Bahkan kemarin di perpisahan nampilin anak-anak, terus di acara 17-an juga nampilin anak-anak MTS gitu. Jadi udah mulai dapat benefitnya lah Iya. di proker itu. Luar biasa sekali gitu ya teman-teman dari Katumbiri ini, dengan kondisi yang sebelumnya kegiatan itu bisa di luar offline, kemudian dengan adanya pandemi jadi online gitu lewat video, tapi teman-teman ini bisa survive gitu ya untuk tetap menjalankan prokernya mungkin ya untuk menampilkan keseniannya. Keren juga ya Kak, jadi tidak di saja gitu. Tidak di saja gitu.
aku juga sempet wow, Wow, gitu gitu kan. merinding gitu. Ternyata Katumbiri udah goes to school gitu, jadi Melalui buana. iya, jadi apa ya, melestarikan Iya. kebudayaan dari Sunda gitu, dan itu tuh udah jarang gitu di sekolah-sekolah, dan ternyata seni Katumbiri itu udah kemana-mana guys. Udah ada proker goes to school. Mungkin nanti teman-teman yang di sini alumninya nanti sekolahnya bisa sama Katumbiri di masuk gitu ya, masuk untuk berkunjung, bisa menginikan budaya gitu. Nah, setelah itu, setelah kan goes to school, nah itu udah ke berapa sekolah sih yang teman-teman survei gitu, udah masuk ke berapa sekolah gitu. Untuk sekarang mah mungkin sebenarnya dulu mah udah banyak ya. Kalau dulu tuh sistemnya tuh kayak satu hari di sekolah, nanti beda sekolah lagi hari berikutnya, itu dulu. Cuman sekarang mah kita dari saya sendiri tuh pengen fokuskan satu sekolah, jadi di satu kepengurusan itu minimal satu sekolah kita fokus, kita bina, pokoknya bener-bener nyampe ada produknya gitulah, ada produknya. Nah kebetulan berarti dari kemarin kepengurusan saya itu, karena awal ya cuma saya baru saya gitu, saya memberanikan diri kemarin, jadi baru satu sekolah di Jidris Asalam. Kebetulan di sana pun kita punya bimbing dari nol, anak-anak MTS nyampe sekarang udah jadi ekskul. Luar biasa. Tinggal mungkin nanti kita nunggu SK-nya mungkin ya, dari MTS-nya SK, terus nanti penutupan AGS itu tanggal 12 September ya, ada penutupan. Nah nanti setelah itu dari kitanya sendiri itu ada perwakilan dari Sanggar mungkin Buat pembina, jadi teman-teman nggak ngebiarin gitu aja ketika sudah terbentuk, Iya. tapi terus dibina sampai nantinya bisa mengeluarkan produk-produk yang luar biasa mungkin ya. jadi kemarin tuh mungkin kalau sistem AGS mah kita ngajar, tapi nanti setelah AGS beres, jadi kita cuma membina, nanti yang ngajar mereka ya mereka sendiri, ekskulnya sendiri gitu. Iya. Gitu, Bang. Jadi sekarang masih satu sekolah, menjadi apa ya? Apa? Ada target gitu, ada target tujuannya gitu. Jadi tidak satu hari ke sekolah lain, setelah hari ke sekolah Tapi lain. dibimbing ya, Kak, sampai dibimbing nantinya sampai bisa luar anak-anaknya biasa. berarti ya. Luar biasa sekali. Apalagi nih Kak Randi? Masih banyak sekali gitu yang ingin diulik gitu, karena menarik gitu ya, sangat maksudnya bermanfaat untuk melestarikan budaya yang ada di tanah Sunda gitu, khususnya di Tasikmalaya, dengan teman-teman sebagai mahasiswa gitu kan. Tidak melupakan tridharma gitu kan ya, Iya. bisa dikatakan gitu, karena ada Pengabdiannya. ada pengabdiannya, penelitian juga mungkinnya sebelumnya, apakah sekolah ini ada kegiatan seni ataupun tidak gitu. Ketika mungkin ini tidak ada seninya, mungkin kita bisa masuk untuk membantu melestarikan gitu. Nah seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang nonton pasti penasaran juga ya, Katumbiri ini kedudukannya apa sih gitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau di BEM FKIP sendiri gitu. Bisa dijelaskan gitu antara BEM dan seni Katumbiri itu bagaimana sih gitu. Mungkin gini ya Kak, kenapa gitu, kenapa Katumbiri itu ada di naungan BEM FKIP, khususnya di minat bakat gitu, tidak, maksudnya tidak jadi UKM atau kayak gimana gitu kan. Ini menjadi sebuah informasi nih buat teman-teman mahasiswa baru 2021. Betul sekali. Mungkin ada yang tahu? Bisa dibantu oleh Akang dan Teteh mungkin ya. Mungkin kalau itu mungkin yang tahu mungkin saya, karena udah lama ya, 1 Iya. tahun lebih. Jadi sebenarnya untuk kedudukan sendiri, kenapa di bawah naungan minat bakat lah ya, minat bakat itu sejarahnya juga dari dulu kan dibentuk itu dari mediasi ya, dan dibentuk itu dari 2 komunitas, jadi bukan UKM maupun badan otonomi lah gitu. Terus juga lambat laun, karena dulu kan nggak dulu tuh mungkin nggak terlalu dipermasalahkan, karena ya masih kecil-kecilan lah ya. Cuma sekarang kan udah banyak, terus anggotanya udah banyak, terus banyak broker juga, jadi kita tuh butuh
dana juga Iya. buat mengelola buat servis angklung dan sebagainya macam. Lama kelamaan akhirnya kita tuh karena dulu kan komunitas ya, dan di Unsil ini legalitas itu cuma HMJ, terus BEM fakultas, BLM fakultas, BEM Univ sama BLM Univ, dan juga UKM yang dapat legalitas. Sedangkan kayak BSO itu belum ada di Unsil, BSO maupun komunitas yang resmi itu nggak ada. Makanya dulu kita sempat kepikiran buat ngajuin jadi UKM, cuman kan di UKM sendiri juga udah ada seni musik, terus juga dulu ada kan ini ya, ada tidak persetujuan lah dari Pak Cucu dulu kan, salah satu pelopor juga Pak pelopor terbentuknya Ketumbiri itu Pak Cucu. Makanya Pak Cucu tuh kayak bapak kita lah. Bapak kita semua mungkin ya. Nah itu jadi makanya dulu ketika kita pengen ngajuin jadi UKM tuh Pak Cucu keberatan karena kan Ketumbiri itu merupakan identitas dari FKIP, dan apabila jadi UKM kan udah jadi sendiri lah ya, badan sendiri, terus juga di tingkat univ. Jadi Pak Cucu tuh keberatan, jadi pengen Sanggar Seni Ketumbiri pokoknya tetap di FKIP, jadi ciri khas FKIP gitu, sesuai dari terbentuknya dulu. Nah maka dari itu diadain beberapa mediasi juga, akhirnya Sanggar Seni Ketumbiri disetujui sama dulu Pak Cucu, jadi di bawah naungan minat bakat BEM FKIP gitu. Jadi ya dari kitanya juga sempet pengen lah ya, cuman ya banyak hal lah yang buat kita keberatan gitu. Dan emang itu yang harus teman-teman ketahui gitu dari Ketumbiri sendiri seperti apa, prestasi apa sih kan yang sudah diraih gitu oleh Ketumbiri, apakah itu prestasi sudah sampai ke nasional gitu kan ya, mungkin siapa tahu sudah go internasional mungkin, ataupun yang lainnya gitu. Dulu pernah ya ke nasional kan. Angklungnya apa sudah masuk, sudah disatuin nih jadi Ketumbiri, apa cuma sahabat angklung yang tidak nasional? Itu kalau saya setahu saya sih ya, ada piagam kayak main angklung gimana gitu ya. Nah, jadi banyak pokoknya kita kan sistemnya kayak undangan gitu lah ya, yang ada undangan, jadi ada beberapa undangan ini dari hotel, dari lomba-lomba apa itu kurang ikuti. Dan mungkin prestasi terbesar kita tuh di lomba LMAP itu di Bandung itu tahun 2016 itu tingkat nasional ya, tingkat nasional di umum itu kita mendapat juara 3 gitu. Nah, ya, tingkat nasional itu juga Dengan mungkin banyak mungkinnya dari Sanggar Seni yang lain, kampus-kampus lainnya banyak. Itu kebetulan di tingkat umum ya, umum kan punya sanggar-sanggar lah ya Iya. di Indonesia gitu, khusus angklung itu banyak, pokoknya kita tuh mendapat juara 3 lah, alhamdulillah. Itu mungkin prestasi yang terbesar ya, sebelum terbesar. Mungkin yang lain juga banyak, cuman lebih ke kayak penghargaan gitu lah, nanti gimana gitu. jadi tamu undangan mungkinnya untuk menghibur kegiatan gitu. Ya, gitu. Biasanya Biasa jadi sekali. sudah pernah mengikuti suatu kegiatan yang mendapat hasil Hasil tingkat gitu, prestasi nasional Pak. nasional itu lumayan sekali gitu ya. Di biasanya mendapat undangan-undangan juga yang enggak jauh, kita juga mencari lomba-lomba ya kan, lomba-lomba untuk meningkatkan prestasi Sanggar Ketumbiri sendiri gitu. Nah aku tuh pingin nanya, ini penasaran banget gitu, apakah di Ketumbiri itu ada kelas-kelasnya nggak sih, kayak ini kelas angklung, ini kelas tari, itu bagaimana gitu cara itunya pengelolaan kayak latihan di Sanggar Ketumbiri itu sendiri? Ada yang mau jawab? Nah, Mungkin kalau kelas-kelas gitu mah enggak ya, gitu mah yang emang yang mau ada gitu. Semisal kayak saya gitu ya teh, kalau main angklung gitu hayu gitu ya. Nggak apa-apa santai. Terus ke tari juga
jadi nggak dihususkan, tapi semuanya berarti harus belajar juga, dia angklung, ditari gitu ya. Nah sebenarnya mah kalau dari Sanggar tuh di awal dulu ada kelas kan ketumbir kelas itu proker itu kita tuh memutuskan semua yang daftar di Sanggar itu harus bisa angklung. Jadi kelas pertama tuh angklung, semuanya harus belajar angklung dari nol. Mau yang udah bisa maupun belum bisa tuh harus dari nol, kita ajarin dari nol. Mungkin beberapa lagu lah ya yang gampang sampai bisa, mungkin itu dulu sebulan lah ya, sebulan kita belajar latihan. Nah habis itu baru kita bebasin, mau sebenarnya bukan kelas sih, kayak latihan lah ya, yang berminat. Misal ada yang berminat tari, mungkin boleh memperdalam di tari, nanti ada pelatihnya dari kakak tingkat yang latih. Di rumah rutin per minggu ada. Terus misal angklung mah biasanya tuh setiap undangan ya, atau kalau misal 1 bulan gak ada undangan itu biasanya kita tuh buat coveran, bikin video apalah itu untuk mengisi kosongan dan juga untuk melatih anak-anak gitu biar nggak kosong ya, biar nggak kosong banget. Bisa ada juga kelas instrumen, jadi di Sanggar tuh nggak cuma angklung ya alat musiknya, tapi ada alat musik modern juga. Tradisional juga ada sih, kayak gambang, gendang, terus ada gitar, bass gitu, ada drum juga, kajon, itu mah gampang lah. Pokoknya alat-alat itulah yang biasa dilakukan di seni lah, seni musik. Jadi di kolaborasi mungkinnya untuk alat musik tradisional dengan alat musik modern mungkin ya Kak. Jadi nanti kita tuh ngulik-ngulik sendiri tuh di Sanggar. Jadi ada juga biasanya kita tuh bikin partitur baru. Jadi misal ada requestan atau kita pengen bikin lagu apa tapi dengan angklung gitu kan beda kan kalau misal Di aransemen aransemen. Jadi kita bikin partitur lah, kayak visualisasinya buat angklung kita bikin sendiri. Buat instrumen mah biasa lah ya, kayak gitar, kayak itu mah biasa. Cuma kita bikin partitur biasanya tuh buat angklung sama alat tradisional kayak gambang gitu. Itu kan harus kita bikin baru gitu, nggak bisa asal. itu untuk prosesnya lama nggak sih? Cuma gimana mood? Moodnya Gimana mood teman-teman gitu ya? kita, kalau misalnya mood kita baik ya biasanya 1 malam lah kita ngumpul diskusi, pengen dibikin regi atau apa nih gitu pengennya. Oh yang seru atau melo atau yang galau-galau gitu biasanya, atau apa mungkin 1 malam beres biasanya. Tapi kalau misal lagi ya gitu lah, malasnya mah ya nunggu mood. Nah sekali luar biasa ya kakak-kakak ini, selain mungkin di perkuliahan akademiknya gitu kan banyak tugas, dengan banyaknya tugas mungkin yang harus dikerjakan, tapi teman-teman dari Katumbiri ini bisa membagi waktunya gitu ketika di Katumbirinya seperti apa, kemudian di kelasnya juga pastinya tidak melupakan akademik ya. Jangan sampai jangan sampai. Nah jadi kan yang sudah dijelaskan itu, jadi ada beberapa kayak misalnya pengen di angklungnya bisa diperdalam di angklungnya, kemudian di tarinya bisa diperdalam di tarinya. Nah untuk misalnya saya nih, saya pengen masuk nih ke Katumbiri gitu, apakah ada kriteria khusus yang nantinya bisa menjadi anggota ataupun bagaimana itu Pak? Bisa dijelaskan wakil? Oh kriteria sih gak ada ya, kalau misalnya kriteria kayak harus bisa apa asalkan aja ada niat tuh. Kan terpenting itu ada niat ingin bisa, niat ingin belajar gitu. Nantinya juga di Sanggar Seni Katumbiri belajar bareng gitu. Kalau misalnya ada niat pengen tari, pengen bisa tari, nantinya juga kita akan berusaha untuk ngajarin tari. Yang penting sih ada niatnya. Jangan dulu ya. Bahkan dulu saya waktu daftar Katumbiri itu belum bisa alat musik sama sekali. Dulu itu cuma tertarik, ada angklung, kan saya bukan dari Sunda ya, Iya. dari Jawa. Terus tertarik nih angklung, terus nyoba daftar itu, daftaran bayar, terus pas masuk tuh nggak bisa apa bener, masih buta lah, Iya. buta semua, bahkan Kayak gitar gas pun kosong gitu, gitar pun gitu. nggak bisa dulu. Oke. Bahkan nyampe gitar pun pengen lihat teman-teman cowok bisa gitu ya, Iya. keren ya, sendiri nggak bisa minder, tapi maksain baik, yang penting bisa angklung. Tapi selama perjalanan di Sanggar dilatih dulu mah tiap malam mungkin
banyak yang disangga sama cutting demis itu melatih kita itu dari nol, bener-bener dari nol pokoknya kita dilatih. Dan pelatihannya tuh nggak formal gitu, jadi biasa kayak akrab Asik gini, gitu. asik gitu. Ah. Sekitar nggak santai, gini coba gini nanti 3 hari lagi ya harus bisa gitu. Tapi ya asik gitu, nggak ada paksaan nanti gimana gitu. Jadi kita pengen ini nanti dilatih, kita pengen itu dilatih. Jadi kekeluargaannya itu dapat banget gitu. Enggak, maksudnya enggak formal gitu Iya. ketika datang. Kamu gini, enggak gitu mungkin ya Kak. Jadi ya asik gitu mungkin. Jadi mungkin ini juga sedikit informasi buat teman-teman yang di mahasiswa baru nih. Berarti kita tuh gak harus bisa dulu angklung guys buat masuk ke Katumbiri itu, nggak harus gitu. Jadi kita bakal berlatih ya nantinya ketika setelah masuk, asal kalian mungkin punya niat. Iya. Iya sih. Kunci utamanya itu emang niat. Niat. Niat dan suka ada yang kecelakaan. Mungkin- Maksudnya tahu nggak kecelakaannya kayak gimana? Jadi aku pengen masuk nih, tapi gak ada teman gitu, akhirnya ngajak Ah, kakak gitu. iya, Nah, iya. nah itu kan mau nggak mau nih temen kasihan masa sendiri. Padahal kan nanti banyak teman-teman. Nah, itu Jadi kecelakaan. harus dari hati sendiri gitu. Kalau kalian suka seni gitu ya, Benar. seni apalagi seni tari, musik yang kayak gitu tuh bisa nih. Ada tempatnya ini di Katumbiri gitu, di seni Katumbiri yang adanya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu. Luar biasa sekali. Luar biasa banget ya. Pengen tahu kalau misalnya anggota di Katumbiri ini berapa anggota gitu, karena kan banyak nih dari beberapa warna jurusan gitu yang seperti pelangi atau seperti Katumbiri gitu ya namanya gitu. Anggotanya itu ada berapa sih Kak? Mungkin kalau untuk anggota ya dari angkatan 19 itu kurang lebih 190 ya. Wow. Terus dari angkatan 20 sekitar 90. Nah, terus yang buat angkatan baru sekarang 21 itu baru ada sekitar 60. Ya, berarti kisaran 350-an mungkin ya. Ya sekitar gitu. Soalnya kita kan jadi bukan KMJ ya. Jadi Iya, iya. kayak jadi mereka tuh boleh dari semua jurusan gitu. Iya. Jadinya bisa jadi satu angkatan per jurusan juga biasanya kan 100-an. Iya gini semuanya boleh ikut gitu. Jadi banyak. Jadi Cuman pasti kan. cuman gara-gara adanya pandemi jadi dulu mah kita mah offline gitu ya. Iya. Iya. Daftar di depan situ biasanya kan pada lihat tuh daftar tertarik. Kalau sekarang mah karena online mungkin masih jadi Masih bertanya-tanya ah, gitu. yang jauh. Apa sih gitu Katumbiri kan? Nah, makanya ini ruangnya gitu. Nah, iya. Biar teman-teman tahu Biar gitu kan. guys tahu gitu ya. Terah FIP Oh iya, tahu. biar kita tahu gitu. Ternyata luar biasa ya banyaknya gitu. Tapi saya bingung gitu ya, kalau saya pribadi bingung gitu dengan banyaknya anggota dari Katumbiri gitu sampai 350-an lebih mungkin ya, kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana sih Akang itu selaku ketua, kemudian Akang ini sebagai wakil untuk ngelola anggotanya agar bisa, maksudnya ya kita hayu gitu di Katumbiri gitu. Sebenarnya kita mah gak ada paksaan ya. Biasanya misal kita mah kayak sistem keikhlasan lah, kayak slogannya kan ikhlas tanpa batas. Wah, ikhlas tanpa batas. Ikhlas tanpa batas. Katumbiri 2021. Catat itu guys. Ya, Jadi gimana? kita tuh biasanya misal ada undangan nih atau misal ada proyekan apa gitu. Satu proyekan biasanya kita di open ke semua angkatan yang mungkin tingkat 1, 2 sama 3, biasanya 3 juga jarang sih, cuma bisa 1, 2 yang banyak. 3 mah karena sibuk lah ya, berbagai macam itu. Biasanya tuh kita open di grup, kan ada grup angkatan berapa gitu. Kita bikin list, misal di acara ini kita butuh 35 orang, misal 35 orang di angklung, terus di instrumen berapa, terus nanti di tari berapa gitu nanti. Mereka yang kepengen misal ada yang nggak kebagian mungkin nanti bisa dikasih tahu lah ya pengen atau apa, pengen ikutan tapi bukan nggak bisa, nanti mungkin di next event nanti dibuka khusus buat mau nanti masuk gitu. Jadi kita tuh nggak ada paksaan kamu harus ikutin ini ya, ini enggak, tapi ikhlasan lah mereka pengen ikut di mana, karena kita tahu kan
kewajiban kita kan belajar lah ya di sini. Iya, benar. Nah kita kan hal utama. hal utama kewajiban belajar, cuman kalau misal minat mah ayo gitu ya, bisa kita mau ada itu. Jadi kalau misalnya lebih nih dari yang misalnya tadi kan 35 di angkung ya, kemudian ditanya 35, ternyata yang ingin 40 nanti ada untuk kegiatan selanjutnya mungkin orang yang sisanya itu diutamakan mungkin ya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya guys. Dan karena berkesenian itu tuh gak boleh ada paksaan ya, itu tuh harus dari hati gitu. Di banget orangnya. Iya. Jadi harus dari hati gitu. Jadi berarti sistem dari kalian ketika ada project di list dulu. Nah itu berarti yang tidak kebagian itu menjadi catatan gitu ya, Betul. biar semua bisa merasakan mungkin ya. Nah untuk keanggotaan sendiri tuh apakah disebutnya anggota sebagai anggota Katumbiri itu yang udah dilantik gitu, maksudnya udah dikukuhkan gitu, atau misal yang menjadi anggota itu ya mahasiswa FKIP gitu atau gimana gitu? Oh kayak mungkin maksudnya kayak di jurusan kan tidak semua Jadi pengurus gitu, tapi iya. di jurusan itu semua Ya, anggota ya, gitu. jadi misalnya saya ternyata pengen ikutan nih ke Katumbiri misalnya gitu. Apakah itu yang disebut anggota apa? Anggota itu harus yang udah dikukuhkan atau bagaimana? Kalau anggota sendiri mah yang udah mendaftar ya udah pengukuhan juga biasanya, karena di sana juga ada pengurus juga, ada juga anggota. Jadi nanti tuh setelah dikukuhkan jadi anggota, nanti kita oprek lagi buat pengurusan saja. Ya, nanti ada lagi kayak magang kemarin mah ada sistem baru ya di pengurusan saya itu, karena online ya saya nggak berani langsung tunjuk ini tunjuk itu, tapi saya langsung nge-oprek buat magang, sistem magang. Jadi nanti 1 bulan kalian yang niat buat pengurus itu, baik yang jauh maupun dekat, itu diharuskan ke Tasik. Kita pokoknya belajar angklung wajib dulu tuh gitu. Karena kemarin tuh waktu mabim ya, mabim tuh online, jadi nggak kelihatan lah ya, online nggak kelihatan, jadi bingung nih jadi pengurus. Nah, jadi makanya kemarin tuh diadain magang buat kepengurusan. Mungkin dengan adanya kepengurusan ini biar lebih teratur mungkin ya segala tindak tanduknya dari Katumbiri sendiri. Cuman masih penasaran nih, saya tuh masih penasaran gitu. Kayak tadi latihannya apakah 300 orang itu latih bareng-bareng atau ketika ada event saja mereka latihannya. Latihan rutinnya gitu ya, berapa kali gitu. Masih. Nah kalau untuk hal seperti itu kayak gimana untuk latihannya? Apakah 300 orang itu yuk kita misalnya latihan, siapa yang mau ayo latihan, atau ketika ada event orang yang nulis itu baru latihan, atau kayak gimana? Nah kalau di sana sendiri tuh biasanya latihan rutin tuh ada di awal ya. Jadi biasanya kan kalau pendaftar baru itu paling kisaran 100-an lah, 100-an. Jadi kita tuh bagi-bagi nanti pengurus, kita bagi dengan biasanya tuh per hari ya, misal sehari berapa orang, nanti di hari Selasa siapa, nanti ada pembimbingnya masing-masing. Oh dijadwalkan. Dibagi-bagi ya. Jadi latihan rutin itu seminggu sekali biasanya tuh. Nah cuma nanti kalau misal udah jadi anggota baru nanti mungkin latihan rutinnya tuh ketika pas ada proyekan doang sih biasanya. Tapi kalau misalnya mau latihan datang ke sanggarnya, latihannya itu bebas mungkin ya, Itu mah terbuka banget mungkin sanggarnya. terbuka 24 jam pokoknya, malam Alah, sampai luar pagi biasa. ayo. Jadi Serunya gitu ya kayak guys. Jadi buat teman-teman nih yang gabut gitu, tidak ada kegiatan gitu, wah ini lumayan nih gitu, bisa menaikkan skill gitu ya dalam dalam seni mungkin seperti itu, bisa masuk ke Katumbiri gitu. Ya identitas FKIP lah Iya, intinya benar. mah, Karena kebanggaan FKIP. ya Katumbiri itu ciri Terkenalnya, khas, ciri khasnya gitu. ciri khasnya itu angklung gitu ya, Angklung angklungnya dan tari, angklung tari gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya udah kuliah offline nih, kita pasti malam-malam lihat anak-anak Katumbiri pada main angklung malam-malam ya di depan FKIP itu, suasana itu sangat merindukan sekali. Ya, betul sekali. Nah kalau misalnya kita ingin menghubungi Katumbiri gitu, apakah ada nomornya kayak di Instagram atau Atau nomor yang bisa dihubungi
tahu sekarang masih buka pendaftaran atau enggak buat rekrutmen. Nah, mungkin nanti mahasiswa di baru. sini ya. Nah, Ya, bisa. di bawah ada nomor gitu sama Instagram dari Katumbiri Ya mungkin. boleh diinfokan gitu sekarang. Mungkin Kita Udah. udah buka oprek ya dari tanggal 23 kemarin dari tanggal 23. nah sampai sekarang sampai kemarin maksudnya. Udah di Berarti udah ditutup. Tapi ada perpanjangan Oh, sampai tanggal nah, masih ada kesempatan nih buat guys tanggal 1 terakhir September sih sampai Sam- 1 September. Tuh, sampai tanggal 1. Tapi kan Kayaknya Sedikit. kayaknya udah ditutup baru diupload nih karena udah ada episode yang sebelumnya. nah, mungkin bisa lah sedikit-sedikit mah ikut-ikut aja Mungkin ataupun bisa mengikuti dulu ya sekarang, lihat-lihat dulu di Instagramnya, kayak tanya-tanya kalau misalnya kalian emang belum ada. Sekarang kesempatannya maksudnya kesempatannya udah habis nih, kalian kan bisa buat tahun depan gitu ya, bisa. mungkin untuk main mah bisa mungkinnya kayak mungkin kalau misal dari sendiri ya pribadi mungkin boleh lah. Nanti Oh, misal udah ditutup kan nanti diupload ini. Mungkin saya kasih waktu 5 hari lah ya. Masih mau daftar boleh nanti, cuma nanti masih ada kesempatan Ah, Iya guys. Kak, tapi yang niat-niat banget ya Kak. bener-bener niat, bener-bener Tapi alhamdulillah sih sejauh ini juga udah banyak. banyak. Jangan Cuma ketinggalan nanti 1000 orang dapat live sih kurang informasi Iya. gitu ya, kurang informasi terus tahu-tahu dari video ini baru tahu oh Iya. ternyata ada sanggar ini Tinggal. gitu kan, sebelumnya kan belum terlalu kenal ya Iya. sama sanggar. Setelah video ini kan mungkin lihatlah jadi gimana, mungkin tertarik tuh ya, Mungkin boleh ya. nanti nge-DM ke IG-nya sanggar itu @katumbirifkip. Silakan guys di bawah. Nanti di bawah ya guys, dilihat. Nah, ini jadi yang teman-teman maba 2021 khususnya yang kalian lihat gitu, wah luar biasa angklungnya, luar biasa tarinya. Ini teman-teman kita gitu. Sayangnya mungkin kemarin hanya lewat layar gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan atau semester sekarang kita bisa merasakan event-event yang Katumbiri laksanakan gitu Di ya kampus ya di langsung. kampus gitu. Mungkin kemarin di Omus Unif juga kan itu ya. Tampil juga iya. Ya mungkin Jadi Terah FKIP harus bangga. ya mungkin buat teman-teman yang masih penasaran bisa di DM ya tadi. Dan mohon maaf mungkin kayak bukannya kita apa tuh pengen cepet-cepet selesai, masih banyak yang ingin kita tanyakan, yang ingin kita gali untuk teman-teman juga bisa tahu, tapi dengan keterbatasan waktu ya Benar sekali, berhubung sudah mulai makin gelap ya, gelap gitu ya. saya tidak kelihatan mungkin ya. Padahal masih rame, masih Masih enjoy, rame. pingin ngobrol-ngobrol karena menarik gitu. menarik gitu ya. Kebanggaannya salah satu kebanggaan etik yang luar biasa gitu. Ya mungkin mohon maaf mungkin kayak dari kami selaku host mungkin ya, Host mungkin ya. ya selaku host Ya mohon maaf gitu apabila ada salah-salah kata atau pertanyaan yang sedikit membingungkan atau bagaimana gitu ya. Tetapi obrolan hari ini cukup menarik gitu Iya, ya. bisa bermanfaat buat bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa baru ini. Benar-benar saya mengkhususkan untuk mahasiswa baru deh gitu. Sebelumnya angkatan 20 juga boleh. Boleh. Oh, boleh. 20, 21 itu. aku biasa. Berarti dari semester 1, 2, 3 itu masih bisa masuk gitu nanti ke open recruitment. Kalau misalnya dari angkatan tua gitu ya, kayak angkatan Udah nggak bisa ya? 18, Paling Mungkin dikit sih soalnya biasanya kan mereka sibuk, Iya. sibuk. udah main aja lah Ah. gitu. Kasihan. tapi pokoknya kalau yang nyata ya, kalau misalnya ya masih bingung nanti mau pilih apa gitu, mau ke UKM, mau ke Bebas itu, Mbak, ya. himpunan atau apa Gimana? gitu. Nah kita juga menawarkan bahwa kita punya Iya, sanggar betul Katumbiri. sekali. Apa yang menjadi skill kawan-kawan Iya, ataupun kawan-kawan. yang menjadi Ingin mengembangkan bakat lah pokoknya. salah satunya ada. Iya, salah satunya ada. Mungkin dicukupkan mungkin ya kayak untuk teman-teman dari Katumbiri. Terima kasih sudah berkenan untuk sedikit menceritakan mengenai Katumbiri itu seperti apa, dari sejarah kemudian kegiatan dan yang lainnya mungkin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, dan untuk teman-teman juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mungkin dicukupkan sampai
di sini. Jangan lupa Untuk nonton episode selanjutnya. Like dan subscribe tentunya, apalagi buat Kalau bisa pra di-share FKIP, ya, iya, iya. di-share. Mungkin dari kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.